Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perulangan pada bahasa pemrograman Python dan mempraktikannya pada IDE PyCharm. Oke, di sini saya menggunakan link copyding.in sebagai acuan materi pembelajaran saya. Oke, langsung saja di sini terlebih dahulu kita mengenal apa sih itu perulangan. Oke, langsung saja. Jadi yang dimaksud dengan perulangan itu adalah perulangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan looping merupakan pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia mau melakukan sesuatu, entah itu memproses data, menampilkan data, atau yang lain secara berulang. Oke, seperti itu. Kemudian perulangan ini sendiri terdiri dari dua pernyataan, yaitu pernyataan for dan while. Apa sih bedanya pernyataan perulangan for dan perulangan while? Oke, di sini langsung saja. Perulangan for itu lebih digunakan dalam perulangan yang sudah diketahui jumlah pengulangannya atau countable. Kemudian sedangkan perulangan while digunakan ketika jumlah perulangannya belum ditentukan atau uncountable. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perulangan for. Jadi perulangan for ini dapat dilihat tadi sebelumnya itu merupakan jenis perulangan yang countable. Kemudian rumus perulangan for yaitu sini dapat dilihat rumusnya adalah for variable in kemudian urutan titik 2. Oke. Sini langsung saja kita praktikan pada IDE PyCharm. Oke, di sini langsung saja contohnya di sini saya masukkan A sama dengan integer buka kurung input buka kurung tanda petik, di sini masukkan nilai yang akan di input. Oke, sama dengan kemudian kita masukkan rumus perulangan for, yaitu for kemudian masukkan variabel, misalnya variabelnya x, kemudian in, kemudian range, buka kurung. Di sini kita masukkan di dalam ring ini adalah variabel yaitu nilai a. Oke, di sini kita masukkan a. 2, kemudian kita print. Di sini misalnya kan yang saya print itu jumlah jumlah baju hitam atau baju hitam ke saja. Oke, di sini baju hitam ke. Sini kurung kerawal. Oke. Kemudian titik, tulis format, titik, kita tulis format, kita dalam kurung, kita masukkan nilai variabelnya. Tadi variabelnya kita misalkan dengan x. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita coba untuk menjalankan programnya. Nah, di sini misalnya kita input 8. Oke, di sini langsung dapat dilihat bahwa baju hitam ke 0, baju hitam ke 1 dan seterusnya. Jadi fungsi range A ini adalah 8 gitu. Jadi digunakan untuk membuat urutan yang panjangnya adalah 8. Jadi panjangnya ini adalah 8 sesuai dengan input yang kita masukkan 8. Jadi angkanya itu dimulai dari 0, 1 dan
seterusnya sampai 7. Jadi jika dijumlahkan dari 0 ke 7 adalah 8 seperti ini, teman-teman. Oke. Selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu mengakses anggota tipe data urutan dengan for. Jadi for ini dapat mengakses anggota tipe data. Sini ada penggunaan for terhadap string dan penggunaan for terhadap list. Oke, langsung saja ke yang pertama, itu adalah penggunaan for terhadap string. Oke, langsung saja kita praktikan pada IDE Pacam. Di sini misalkan saya mempunyai variabel negara sama dengan sini saya masukkan negara, misalnya Indonesia. Oke. Kemudian kita masukkan rumus perulangan for, yaitu for variabel, misalnya kita menggunakan variabel a, kemudian in, kemudian range. Di sini buka kurung. Sini range. Kita kalau menggunakan for terhadap string ini tidak menggunakan range ya, teman-teman. Langsung saja di sini kita masukkan stringnya, yaitu negara. Di sini masukkan negara, kemudian titik 2. Oke. Kemudian langsung kita print buka kurung a. Oke, kita coba run. Nah, di sini dapat lihat prosesnya telah berhasil. Jadi dia ini mengurutkan ke bawah. Jadi dimulai dari I, kata Indonesia ini, jadi dia urutkan ke bawah dari kata I, huruf I, kemudian N, D, O, kemudian seterusnya sampai A terakhir. Jadi dia ini mengurutkan ke bawah seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua ini ada penggunaan for terhadap terhadap list. Oke, langsung saja di sini penggunaan for terhadap list. Contohnya misalnya di sini pelajaran. Oke, sama dengan, kemudian buka kurung. Jadi di sini ada beberapa list pelajaran. Di sini misalnya pelajarannya ada yang pertama itu ada matematika. Kemudian ada pelajaran fisika. Kemudian ada pelajaran kimia. Kemudian ada pelajaran biologi. Oke. Kemudian kita masukkan rumus for. Di sini misalkan variabelnya a, kemudian in. Kita masukkan sini pelajaran in pelajaran. Oke, titik 2. Kemudian kita print variabelnya a. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan, kita coba run. Oke, di sini dapat dilihat bahwa jadi variabel pelajaran ini terdiri dari beberapa list pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, biologi ini. Dia mengurutkannya dari pelajaran yang pertama, kemudian dilanjutkan ke pelajaran kedua, ketiga, dan keempat. Di sini dapat lihat diurutkan dari pelajaran pertama, yaitu matematika, kemudian selanjutnya fisika, kimia, dan biologi. Seperti itu, teman-teman.
Oke, selanjutnya ke materi yang ketiga, yaitu ada perulangan while. Jadi perulangan yang dimaksud dengan perulangan while ini adalah perulangan uncountable atau perulangan yang jumlah proses pengulangannya tidak ditentukan. Ia akan menjalankan baris kode di dalam blok kodenya secara terus-menerus selama masih memenuhi ekspresi yang sudah ditentukan sebelumnya, yang berarti ia akan terus mengulang selama kondisi bernilai true. Kemudian rumusnya dapat dilihat. Di sini rumus untuk perulangan while adalah while ekspresi titik 2. Jadi ekspresi yang dimaksud ini adalah merupakan suatu kondisi atau keadaan yang kita buat. Sekali lagi selama nilai yang diulang masih sesuai dengan ekspresi yang sudah kita tetapkan atau sesuai dengan masih sesuai dengan kondisi keadaan yang kita buat, maka ditetapkan yang berarti true dan tidak bernilai 0, maka while-nya akan terus berjalan. Oke. Sini langsung saja kita contohkan, kita praktikkan pada IDE Python. Misalnya di sini angka sama dengan 1. Kemudian kita masukkan rumus while-nya. Oke, di sini while. Kemudian kita masukkan ekspresi atau kondisinya, misalnya angka. Di sini kita masukkan angka. Misalnya angka lebih kecil dari 10. Oke. Kemudian kita print angka. Oke. Di sini kita coba run. Nah, di sini dapat lihat telah berjalan, tapi dia outputnya itu terus mengulangi, tidak henti. Jadi selama nilai yang diulang ini masih sesuai dengan ekspresi atau kondisi yang kita buat, berarti true dan tidak bernilai 0, maka while-nya ini akan terus berjalan dia, teman-teman. Dapat dilihat bahwa while-nya terus berjalan seperti ini. Oke, jadi keadaan yang seperti ini itu dinamakan sebagai perulangan tak terbatas atau infinite loop. Nah, kemudian untuk menghentikan while yang terus berjalan seperti ini, teman-teman bisa mengklik Ctrl C. Oke. Seperti itu, teman-teman, caranya. Oke, kemudian untuk mengatasi masalah seperti ini, bagaimana sih cara mengatasi masalahnya? Oke, jadi cara mengatasinya dengan kita menambahkan kondisi yang dapat membuat nilai 1 ini dalam variabel angka bertambah agar mencapai batas yang sudah kita tentukan seperti ini. Di sini kita langsung saja kita tambahkan kondisinya angka. Sini plus sama dengan 1. Oke, seperti ini. Oke, kita coba print. Kita coba jalankan. Nah, di sini dapat lihat bahwa proses pengulangannya telah selesai, berhasil di sini. Jadi, setiap proses pengulangan selesai, kemudian nilai variabel angka akan selalu bertambah 1. Jadi, di sini angka 1 kan setiap di print 1, maka angka yang satu ini, yang di print 1 ini akan ditambahkan dengan angka 1 lagi. Jadi angka 1 ditambah 1 kemudian 2, maka yang di print 2. Nah, selanjutnya angka 2 ini ditambahkan dengan 1 lagi, jadi hasilnya 3. Kemudian 3 ditambahkan 1 lagi, kemudian hasilnya 4, dan seterusnya sampai seperti itu. Kemudian apabila sudah mencapai batas, maka perulangannya while akan berhenti karena nilainya sudah false, teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu materi mengenai perulangan bersarang. Jadi yang dimaksud dengan perulangan bersarang ini
eh, baik for maupun while keduanya dapat diisi dengan perulangan lagi di dalam blok kodenya. Jadi misalnya nih ada perulangan while, terus di dalam blok kode perulangan for itu ada for lagi gitu teman-teman. Di sini dapat dilihat bahwa di perulangan for ini terdapat di dalamnya ada perulangan for lagi. Oke, langsung saja di sini kita praktikkan. Misalnya for i in range sini saya masukkan 2. Oke, titik 2. Kemudian kita masukkan lagi perulangan for j in range. Jadi perulangan bersarang ini di sini kan sudah ada perulangan for. Kemudian di dalam for ini terdapat for lagi, seperti itu teman-teman. Oke, langsung. Sini misalnya saya masukkan 6,10,1 gitu misalnya. Kemudian kita print ke kurung di sini. Oke, tanda petik nilai sama dengan nilai i sama dengan, kemudian koma i, koma tanda petik j sama dengan, oke, kemudian koma j lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita print, buka kurung, tutup kurung seperti ini. Oke, kita coba run. Nah, di sini dapat dilihat. Nah, jadi di dalam nilai ini ada nilai J lagi seperti ini teman-teman. Oke, mungkin sekian penjelasan materi mengenai perulangan pada Python. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.